Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi Memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu. Jalan pikiran buatmu ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tetap ku hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu. Jalan pikiran buatmu ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Lepaskan segalanya, lepaskan segalanya. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Na 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 na.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang pemirsa TVRI Kalimantan Timur dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Karena hari ini kita berjumpa lagi di acara Ngapeh, obrolan santai siang hari, menghadirkan informasi, inspirasi, dan solusi. Bersama saya Aisyah Gunadi. Dan saya Said Hussein, tadi juga sudah dibuka untuk Ngapeh edisi hari ini bersama teman-teman dari Solite. Dan kita siap juga untuk menghadirkan seperti biasa pembahasan ya Aisyah, tema-tema dengan narasumber yang kita juga undang pada hari ini. Tapi seperti biasa, kalau ngapeh tanpa pantun tuh bagaikan roti tanpa selai. Kurang lengkap, benar ya? Belum cakep-cakep aja. Nah ini pantunnya nih buat pemirsa di rumah dan Boleh, buat saya juga ya. Oke, kita dengerin ya. Jalan-jalan naik odong-odong. Cakep. Jangan lupa pakai sepatu. Cakep. Daripada bosan dan cuma bengong, mending kita nonton ngapeh yuk. Bagus. Cakep ya, cakep. Oke, terima kasih. Oke. Ya, dan seperti biasa juga Aisyah terkait dengan pandemi, karena kita masih berada di masa pandemi COVID-19, kami juga ingin tetap mengajak semangat dari seluruh pemirsa untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan ya. Betul. Untuk senantiasa menerapkan prokes 5M, yaitu diantaranya adalah menggunakan masker, mencuci tangan secara berkala, kemudian juga menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga membatasi kegiatan selama berada di luar rumah. Iya, betul sekali. Dan untuk vaksinasi juga harus dilengkapi ya pemirsa ya. Bagi yang belum vaksin, ayo segera vaksin. Vaksin dosis pertama, dosis kedua, dan juga dosis ketiga ataupun booster. Iya. Bagi yang sudah lengkap vaksinasinya, pemirsa tetap tidak boleh abai karena kita masih berada di pandemi yang masih belum usai. Oke. Dan hari ini kita punya tema yang akan kita bahas bersama Aisyah, nanti bersama narasumber. Tema kita hari ini adalah terkait dengan penataan pedagang kaki lima di Kota Samarinda ya. Iya, betul. Nah, jadi memang warga Kota Samarinda ini dengan bertambahnya jumlah penduduk, kemudian tingkat ekonomi juga meningkat, ternyata juga menimbulkan hal baru terkait dengan keberadaan para PKL. Iya benar, karena mereka perlu mencari mata pencaharian lain ya Kak Said ya. Tapi sebelum kita masuk ke tema ini, ada satu informasi terlebih dahulu nih untuk para pemirsa di rumah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda. Ya, saudara, pemerintah Kota Samarinda akan memberlakukan parkir non-tunai di seluruh wilayah kota tepian. Uji coba parkir secara non-tunai ini akan diberlakukan Pemkot pada bulan April mendatang. Seiring akan diberlakukannya aturan parkir non-tunai di seluruh wilayah Samarinda, Wali Kota Andi Harun telah mengajukan revisi Perda nomor 2 tahun 2006 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga pada April mendatang akan dilaksanakan uji coba parkir secara non-tunai. Dijelaskan Andi Harun, penerapan parkir non-tunai diberlakukan pada tempat-tempat perbelanjaan umum atau parkir di dalam gedung, sehingga pihaknya meminta kepada seluruh pengelola gedung untuk mempersiapkan adaptasi pemberlakuan parkir non-tunai. Ditegaskan oleh Kota Samarinda, sanksi penerapan parkir non-tunai turut akan diusulkan di dalam Perda, sehingga jika tidak ditaati oleh para juru parkir, akan ada klausa ancaman pidana terhadap para juru parkir. Sebagai bentuk kesiapan, Kepala UPTD Pasar Pagi Muhammad Asis sebagai pengelola pusat perbelanjaan di Kota Samarinda akan melakukan pembenahan dan melakukan sosialisasi terhadap seluruh pedagang dan para pengunjung, sehingga dapat beradaptasi dan menjadi upaya Pemkot dalam mengatasi kebocoran pendapatan asli daerah. Pemkot akan melakukan komunikasi dengan Ketua DPRD Kota Samarinda untuk menyatukan persepsi sehingga Perda revisi parkir non-tunai dapat disegerakan menjadi sebuah produk hukum dan menjadi dasar. Ya, jadi kita nggak perlu mikir lagi nih soal uang kembalian ya kan? Iya betul, karena udah bisa langsung tap-tap seperti itu, Iya. bisa langsung scan, jadi nggak perlu repot sama uang receh ya. Betul, jadi nggak perlu nyiapin lagi ini semuanya. Dan uang ini akhirnya terhimpun, nanti terkumpul, kemudian menjadi kas daerah, dan ini juga nanti akan digunakan untuk pembangunan Kota Samarinda, Aisyah. Wah, keren sekali ya Said Iya, ya. oke. Nah, untuk melanjutkan acara ngapeh kita pada hari ini, kita langsung saja ke tema utama kita ya Said ya. Iya, terkait. Yaitu penataan pedagang kaki lima di Kota Samarinda. Nah, kami punya prolognya terlebih dahulu untuk Anda, berikut selengkapnya.
Kota merupakan pusat dari kegiatan suatu masyarakat. Sebagian besar masyarakat menganggap kota sebagai tempat yang menjanjikan dalam hal mencari mata pencaharian. Hal inilah yang kemudian menyebabkan semakin besarnya tingkat urbanisasi. Akan tetapi modernisasi telah mengubah berbagai pekerjaan yang semula menggunakan sumber daya manusia diubah dengan penggunaan tenaga mesin. Hal ini membuat peluang kerja yang ada di perkotaan menjadi semakin sempit. Tingginya peluang kerja menimbulkan tingginya persaingan pekerjaan. Dampak dari hal ini adalah terbentuknya pedagang-pedagang pinggiran atau yang dikenal dengan pedagang kaki lima. Keberadaan pedagang kaki lima yang berada di sudut-sudut kota, bahkan di lokasi yang sangat strategis saat ini telah menjamur di perkotaan besar. Hal ini menjadi polemik tersendiri di perkotaan. Mereka tersisih dari kemajuan kehidupan kota yang ditikung oleh kemajuan kota tersebut. Penataan pedagang kaki lima merupakan upaya yang dilakukan untuk menata dan menertibkan pedagang kaki lima. Tujuan tersebut untuk menciptakan keindahan kota sesuai dengan peraturan daerah. Pada prosesnya penataan pedagang kaki lima menghasilkan dampak positif terhadap pemerintah daerah setempat dan dampak negatif terhadap pedagang kaki lima. Hal ini sangat diperlukan peran dan kerjasama antara pihak pemerintah dan masyarakat dalam penataan kota yang lebih baik serta penanggulangan keberadaan pedagang kaki lima yang lebih representatif. Ya, itulah tadi sedikit gambaran bagaimana pedagang kaki lima ini di setiap kota tuh pasti ada lah ya. Iya, betul. Untuk kondisi kota yang sedang maju, apalagi Samarinda ini kayak magnet ya, kayak gula begitu. Jadi punya daya tarik sendiri dari para pendatang. Dan kita akan membahasnya bersama narasumber hari ini. Iya, betul. Aisyah yang kita akan undang yang pertama dan juga nanti akan hadir bersama-sama kita. Yang pertama beliau adalah Ketua Komisi 2 DPRD Kota Samarinda yaitu Bapak Haji Fuad Fahrudin SPD IMM dan juga Bapak Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kota Samarinda Bapak Heri Herdani SH. Selamat datang Bapak. Selamat siang. Silakan Pak, kami atur dulu. Silakan duduk di senyamannya. Bapak boleh sini Pak. Nah, agak muter-muter nggak apa-apa ya Pak. Oke. Silakan Pak. Gimana Pak Heri, Pak Fuad, kabarnya sehat? Sehat. Alhamdulillah, senang ya bisa hadir di sini. Terima kasih juga untuk kebersamaannya di acara Ngape dan kita yang mengetahui terkait dengan PKL atau pedagang kaki lima. Iya, betul. Nah, untuk Bapak Heri, saya ingin bertanya terlebih dahulu Pak. Apa sih yang dimaksud dengan pedagang kaki lima ini dan siapa-siapa saja yang bisa disebut dengan pedagang kaki lima? Pedagang kaki lima pada umumnya seseorang atau pelaku usaha yang beruang lingkup skala kecil dengan lokasi berjualannya biasanya di atas trotoar, di pinggir jalan, di atas parit. Nah, itu mereka biasanya dengan menggunakan sarana seperti gerobak, meja, dan bahkan mobil. Mungkin seperti itu kategori dari pedagang kaki lima. Oke. Kemudian saya ingin ke Pak Fuad, tanggapan Pak Fuad sendiri terkait dengan para pedagang kaki lima Pak yang ada di Kota Samarinda ini Pak, apakah ini masih dalam kondisi wajar ataukah menurut Bapak ini memang mau tidak mau ditertibkan? Pak Fuad silakan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Terkait masalah PKL yang saat ini yang kita lihat ya, artinya perkembangan Kota Samarinda yang cukup pesat kali terhadap peningkatnya penduduk. Saya kira ini sebuah fenomena lah ya, karena mengapa Samarinda yang sekarang ini begitu sangat diminati, karena daya tariknya besar ya, daya tariknya sangat besar sekali sehingga mengundang beberapa PKL yang hadir di Kota Samarinda. Jadi mereka hadir itu ada yang terorganisir dan ada juga yang tidak terorganisir. Nah, maka dari itu kami dari DPRD tentunya melakukan pengawasan dan juga melakukan sebuah keinginan kita bersama lah bahwa PKL ini memang ditata dengan baik, rapi agar kota kita betul-betul terlihat indah seperti itu. Nah, terkait masalah PKL ini apa yang tadi disampaikan oleh Pak Heri bahwa kalau kita lihat ya, PKL ini bukan hanya di luar pasar, di dalam pasar juga banyak. Oh gitu? Banyak juga mereka melakukan kegiatan jual beli yang kami lihat secara langsung. Artinya ada istilahnya keseriusan lah dari pemerintah sendiri untuk menata dengan baik, sehingga mereka berjualan itu kadang-kadang menutupi
jualan yang secara resmi ya, mereka membayar retribusi terhadap pemerintah. Apalagi ada lapak-lapaknya Nah, ya, Pak inilah yang Fuad, saya ya. maksud, lapak-lapak inilah yang masih belum tertata dengan baik. Ini kan bisa dikatakan juga kan mereka PKL, artinya yang tidak walaupun diorganisis mungkin hanya saja tidak ditata dengan baik. Ya, saya berharap sih ke depannya kita dari DPRD mendorong untuk pemerintah ini ditatalah dengan baik seperti itu. Baik, Bapak Fuad, lalu bagaimana menurut Bapak keseriusan pemerintah Kota Samarinda nih dalam menata pedagang kaki lima? Saya kira akhir-akhir ini memang pemerintah sangat serius sekali. Kita melihat DPRD dari beberapa kali kita melakukan hearing, baik itu dari bidang hukum dan kemudian dari Satpol PP sendiri, itu sudah melakukan sebuah terobosan yang bagus. Saya kira ini kita sambut baik dan DPRD mengapresiasi dengan kegiatan ini. Nah, namun di sisi lain harus juga diperhatikan. Jadi kalau PKL itu digusur, tentu kan yang dipikirkan ini bagaimana solusinya. Karena mereka juga butuh hidup, butuh melanjutkan kegiatan ekonominya. Nah, ini yang perlu kita juga dukung dan perhatikan. Ini juga sudah kita sampaikan ketika kemarin dari Asosiasi Pedagang yang berada di Polder, yang mereka mungkin dalam ke depan ini akan dilakukan gusuran, Pak Heri ya. Artinya itu nanti pemerintah kota menyampaikan akan ditata ulang dan akan didata mereka untuk hearing ke kami, dan kami juga sudah sampaikan dengan pemerintah kota dalam hal itu supaya mereka betul-betul nanti diperhatikan. Jangan sampai nanti ini akan menimbulkan masalah lagi gitu. Oke, kembali ke Pak Heri. Pak Heri, sebenarnya terkait dengan aturan, Pak, aturan-aturan yang mengatur tentang keberadaan PKL ini seperti apa? Baik itu sanksi, kemudian juga apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya mereka, misalnya bagaimana pemerintah mengatur jadi ini? untuk larangan sudah jelas tertuang di Perda itu ya. Pertama, mereka dilarang berjualan di fasilitas umum, di jalan raya, di badan jalan, kemudian di atas parit dan trotoar. Tentunya itu untuk mereka yang tidak memiliki izin. Sedangkan yang memiliki izin ada juga pengaturannya. Jadi PKL yang memiliki izin ada ketentuan yang mengatur situ bahwa mereka tidak boleh dijadikan sebagai tempat tinggal untuk menimbun barang segala macam. Jadi mengatur juga PKL resmi dan yang tidak resmi begitu ya? Iya, betul. Oke. Nah, jadi di Samarinda untuk PKL yang resmi sementara ini bukan yang resmi, terorganisir, terdata di kami, ada di tepian. Kemudian juga kita kemarin mencoba di Jalan Jelawat, kita coba relokasi mereka dari pinggir Jelawat itu ke Sungai Dama Baru. Walaupun berakhir kurang maksimal ya, artinya masih banyak tercecer pedagang keluar. Kemudian juga ada di Samarinda seberang Jalan Buntomo, mereka difasilitasi kecamatan kelurahan setempat masuk ke lokasi yang mereka disiapkan oleh pihak kecamatan. Untuk sanksinya mungkin di Perda itu diatur sanksi administrasi 100.000, kemudian ada kurungan 3 bulan atau denda maksimal 5 juta rupiah. Baik. Iya, seperti yang Bapak tadi sudah sampaikan, Pak, ada asosiasi-asosiasi PKL di Samarinda. Lalu ada berapa banyak pedagang kaki lima di Samarinda? Ada berapa banyak juga yang tidak berizin, Pak? Saya pikir yang berizin mungkin sedikit ya, yang tidak berizin malah banyak, mayoritas mungkin di Samarinda seperti itu. Kita coba pendekatan, Satpol PP sudah berusaha sedemikian rupa, artinya kita sosialisasi kepada PKL, kita kemudian ada rutin melakukan patroli pagi, siang, malam, dan bahkan kita menempatkan 121 orang tersebar di 10 kecamatan. Itu maksudnya untuk pendeteksi dini, tidak hanya terhadap PKL, juga terhadap ketertiban umum. Mungkin seperti itu. Baik. Ya, lantas ke Pak Fuad, kembali Pak Fuad, yang disampaikan tadi oleh Pak Heri bahwa upaya-upaya sudah dilakukan. Tapi sebenarnya kalau dari DPRD sendiri, apa yang menjadi sorotan tajam dari legislatif ketika berurusan dengan PKL ini sendiri? Jadi memang artinya PKL ini kan kalau tidak ditata, tentu yang akan merugikan akan dua sisi.
terutama yang terkait masalah konsumen dan juga para pelaku jalan. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah kota, penataan di daerah mana namanya itu yang untuk menuju ke Gunung Manggah itu apa? Oh, Tenggiri. Nah, Tenggiri. Nah, itu kan cukup bagus Padat, ya. dan sekarang sudah kita lihat bahwa dulu yang ketika tidak tertata dengan baik itu terjadi kemacetan, kemudian terjadinya kesemerautan. Ya terkadang kan kita yang namanya masyarakat juga enggan untuk berbelanja kalau dengan kondisi seperti itu. Tapi kalau kita lihat sekarang sudah potretnya sudah bagus. Dan juga apa yang tadi disampaikan Pak Heri bahwa memang apa yang teman-teman lakukan dari Satpol PP sendiri pendekatan secara apa namanya Humanis. ya artinya dengan secara kemanusiaan melakukan itu. Nah kemudian dengan sadar dirilah mereka juga Pak mengikuti aturan itu. Nah inilah yang saya kira harapan kita supaya tidak ada benturan, karena kita kan sering ditontonkan dengan berbagai kota yang terjadi apa namanya ubrak-abrik itu seperti itu kan. Iya, Nah, ini tidak suatu hal yang harus dilakukan. Nah, untuk Kota Samarinda sendiri kita lihat sudah cukup bagus lah untuk dari penegakan hukumnya. Nah, kemudian tidak harus dengan kekerasan. Mereka juga bahkan kemarin waktu dilakukan di polder dengan ikhlas mereka membongkar sendiri. Ya, jadi ini sangat bagus saya kira, dan saya kira ini Pak Heri terus pertahankan. Iya baik, jadi menurut Bapak para kepentingan para PKL ini bisa terakomodasi ya Pak ya dengan perda tersebut? Iya, seharusnya seperti itu. Oke. Kemudian kembali ke Pak Heri sendiri. Pak Heri, sejauh ini kan biasanya kita sering tadi yang disampaikan oleh Pak Fuad tadi terkait dengan gambaran-gambaran penertiban PKL itu biasanya ada unsur-unsur kekerasan misalnya dari salah satu pihak, kemudian ada yang menjadi korbannya. Tapi sejauh ini kalau misalnya nih dari Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan itu bagaimana tahapannya Pak? Apakah memang lisan dulu, kemudian bersurat, kemudian ada teguran, kemudian baru main angkut atau gimana Pak sebenarnya? Jadi Pak untuk Heri? tahapan penertiban kita ada namanya standar operasional prosedur. Oh, ada SOP-nya Pak ya? Ada SOP-nya. Jadi di situ kita lebih pendekatan ke humanis. Biasanya kalau ada aduan atau temuan, kami adakan pendekatan terdahulu sosialisasi ke masyarakat melalui kecamatan. Kecamatan pun itu ada tahapannya juga, mereka bersurat teguran 1, 2, 3 bahwa PKL ini benar-benar menyalahi aturan. Jadi surat itu sebenarnya dari kecamatan ya Pak ya? Kita upayakan dari kecamatan dulu, habis dari kecamatan bersurat ke kami untuk melakukan penertiban. Itu pun kami masih humanis, tidak langsung kami tertibkan. Artinya kita sosialisasikan lagi, kita pendekatan lagi kepada mereka, kita minta ke mereka untuk membongkar mandiri. Karena rata-rata bangunan segala macam itu ada nilai ekonomisnya. Kemudian itu sudah kita kasih jangka waktu, kemudian kita turun seperti itu. Kita turun juga kita lihat kondisinya, bila memungkinkan kita menggunakan TNI Polri gabungan. Oke, baik. Baik, Bapak, jadi untuk para pedagang yang digusur itu apakah diberikan solusi juga Pak? Apakah ada fasilitas seperti itu dari pemerintah agar mereka bisa berpindah ke tempat yang mungkin lebih baik seperti itu? Sementara ini sih belum ada, Bu, cuma arah ke situ ada. Artinya kita tidak bisa juga mengcover seluruh PKL yang ada di sini, cuma bertahap. Kami juga kemarin ada diskusi tingkat unsur pimpinan di sana, artinya untuk PKL di setiap kecamatan disiapkan lahan. Jadi kita relokasi mereka, kita masukkan ke situ untuk tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan ketertiban umum. Mungkin kedepannya ada seperti itu. Untuk sementara seperti di Polder kan, kemarin bersama Pak Wali pernah melihat di situ. Tentunya ada nanti progres yang akan kita kejar di situ. Pemerintah kota kejar di situ dengan harapan nanti masyarakat kaum PKL ini bisa tertata di situ. Ya. Sementara kalau dari Pak Heri sendiri Pak, untuk titik-titik PKL yang sudah dirapikan di mana saja Pak, dan yang belum dirapikan di mana Pak di Kota Samarinda? Lumayan Pak, artinya pertama mungkin ada di Gang Ahim. Gang Ahim itu di atas Parit kemarin, habis itu di samping gedung Plaza 21. Itu sudah ditertibkan ya Pak ya? Sudah ditertibkan, kemudian di Islamic belakang Islamic Center, dan banyaklah di titik-titik yang kita anggap jalan protokol.
Nah, setelah penertiban itu tidak bisa langsung kita tinggalkan. Artinya kita ada pengawasan di situ. Kalau memang OPD teknis ingin memanfaatkan lahan itu, kita dorong supaya cepat dilaksanakan kegiatan di situ. Karena kalau tidak, takut mereka kembali lagi. Makanya kita ada penitipan anggota Satpol PP di 10 kecamatan dengan harapan bisa membackup di situ. Artinya sudah clear, jangan lagi ada masuk para PKL akhirnya mengganggu ketertiban umum. Seperti itu. Oke. Iya, baik. Baik, kembali lagi ke Bapak Hari Fuad. ini, Bapak Fuad, ya. Bapak Fuad, saya ingin bertanya mengenai tanggapan Bapak nih, sudah sejauh mana nih pengaplikasian terkait kebijakan pemerintah terhadap penataan pedagang kaki lima, Bapak? Kalau kita lihat, artinya yang saat ini ya, di depan kantor gubernur itu yang sudah tertata, nah, itu disupport oleh Bang Kaltim. Nah, artinya ini melihat bahwa potensi untuk kaki lima ini, untuk Samarinda sendiri, saya kira cukup bagus. Ya, hanya saja mungkin ditata dengan baik, diorganisasi dengan baik, kira investor pasti akan masuk. Mereka akan berlomba-lomba, apalagi terkait masalah IKN, ya kan? Karena kalau kita lihat IKN ini hanya 2 daerah yang cukup siap, Samarinda dan Balikpapan. Walaupun Samarinda jauh, tetapi saya kira untuk saat ini yang paling siap itu Samarinda. Nah, maka dari itu sebelum secara nasional Samarinda itu dilihat, kita harus tata dengan baik dulu. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintahan yang saat ini 1 tahun sudah berjalan, saya kira banyaklah kemajuan yang sangat bagus terkait masalah penataan dan juga perbaikan fasilitas umum. Ini sangat kita dorong sekali agar kota kita ini betul-betul nyaman lah bagi warganya. Nah, terkait masalah penataan PKL sendiri, tentu di situ kan ada upaya pemerintah untuk menaikkan PAD. Nah, ini yang kita terus akan dorong, jangan sampai artinya kita pungut, tetapi fasilitas juga tidak memadai. Ini akan mengecewakan semua orang. Masyarakat juga kecewa, sudah bayar mahal-mahal kan retribusi, tetapi pelayanan pemerintah tidak maksimal. Nah, ini yang kita terus dorong pemerintah untuk memaksimalkan semua. Oke, baik. Ini kita lanjut lagi nanti Pak Fuad, Pak Heri di sesi berikutnya isi ya. Iya, betul. Karena setelah ini kita masih akan kembali. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Ngape.
Bu, cuaca pagi ini cerah betul. Ayo kita berjemur, biar sehat. Oh iya ya Pak ya. Gitu. Ayo. Jangan lama-lama berjemurnya. Nanti kering seperti ikan asin yang sejemur ini. Ya berjemurnya jangan seharian dong. Nanti kering kayak ikan asinmu. Matahari pagi sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Terlebih masa pandemi ini. Memang kalian kebal sama COVID-19. Ya udah yuk, kita ikut berjemur juga. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ngape, obrolan santai siang hari, menghadirkan informasi, inspirasi, dan juga solusi. Ya, tadi kita sudah mendengar dari apa yang disampaikan oleh Pak Fuad dan juga Pak Heri terkait dengan komitmen pemerintah terkait dengan penanganan dari atau penataan dari pedagang kaki lima. Jadi memang ada yang terorganisir, kemudian juga mereka ini juga ditata mengikuti aturan pemerintah, tapi ada juga yang satu persatu mulai mencoba-coba mencari jalan sendiri, jualan sendiri, padahal sebenarnya pemerintah sudah mengatur. Nanti kita akan bahas lagi IC ya, Iya, betul. bersama narasumber. Untuk itu kita akan dengarkan lagi persembahan lagu yang dihadirkan bersama Solai. Solai. Jika ada yang bilang ku lupa kau, jangan kau dengar. Jika ada yang bilang ku tak setia, jangan kau dengar. Banyak cinta yang datang mendekat, ku menolak. Semua itu karena ku cinta kau. Jika ada yang bilang ku tak baik, jangan kau dengar. Jika ada yang bilang ku berubah, jangan kau dengar. Banyak cinta yang datang mendekat, ku menolak. Semua itu karena ku cinta kau. Kau
Ya, persembahan dari Solite di Ngape siang hari ini. Iya, betul sekali. Sekarang kita bisa melanjutkan obrolan lagi bersama dengan Bapak Fuad dan Bapak Heri ya. Iya. Baik, Bapak Heri, seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan bahwa sudah diadakan sosialisasi apa ya kepada para asosiasi pedagang kaki lima di Kota Samarinda. Lalu bisa dijelaskan lebih lanjut, Bapak, bisa diceritakan seperti apa koordinasi dengan para anggota asosiasi PKL tersebut? Apakah ada yang menolak ketika diminta untuk berpindah seperti itu atau bagaimana, Pak? Biasanya penolakan itu pasti ada, Bu. Alasannya cukup klasik, artinya mereka perlu makan. Tapi kita upayakan, artinya satu sisi kami mau mengangkat mereka, artinya kami berharap PKL ini dari sisi ekonominya kuat, Bu. Jadi dia bisa mandiri, dalam arti mandiri di sini mereka bisa berjualan di tempat yang lebih baik, di tempat yang dibenarkan, dan memiliki izin. Memiliki izin di sini fungsinya untuk pemerintah tentunya sebagai controlling, dari masyarakat sebagai perlindungan, dan yang terpenting ini dari PKL sendiri sebagai jati diri mereka. Artinya dengan mereka memegang izin atau terorganisasi dengan baik, artinya mereka bisa mengembangkan dari sisi sektor ekonominya, Bu. Artinya misalnya menggunakan jasa bank segala macam. Kalau kendala selama ini sih biasa, artinya mereka tidak tahu mau direlokasi kemana setelah ini seperti apa. Kita juga memaklumi itu, makanya kita berupaya ke depan ini untuk menemukan tempat di setiap kecamatan, artinya ada tempat untuk merelokasi mereka. Dengan harapan itu perekonomian mereka bisa lebih baik, lebih kuat lah seperti itu. Oke. Sementara Pak Fuad, kita kan sebenarnya bisa melihat ya bahwa Kota Samarinda ini kan jadi jantung ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Dikatakan juga Kota Samarinda ini adalah kota niaga, kota jasa, jadi berkembang, apalagi menjadi kota penyangga IKN. Ini kan kita tidak bisa membendung nantinya banyak para pendatang, kemudian juga keinginan masyarakat untuk berdagang, dan PKL pun akan terus bertumbuh begitu. Dengan jumlah yang sekarang aja, ibarat kata pemerintah Kota Samarinda masih ada tantangan tersendiri. Kedepannya juga masih akan lebih besar. Nah, dari DPRD sendiri apa yang sejauh ini dikoordinasikan bersama pemerintah kota, Pak Fuad? Jadi kemarin sempat kita mendengar dari wali kota menyampaikan bahwa nanti beliau ke depannya itu akan beralih ke aplikasi ya. Nah, ini bagian dari apa namanya terobosan, termasuk juga para pedagang. Jadi kan ada yang para pedagang ini menggunakan lapak-lapak, dan juga pedagang-pedagang juga ada yang mereka melalui online seperti itu. Nah, yang kami dorong bahwa seperti saya pernah ya ke satu kota, saya sebutkan saja mungkin di Bandung itu. Nah, itu pemerintahnya begitu besar menganggarkan untuk kesiapan aplikasi itu tersebut. Jadi itu bisa digunakan untuk masyarakat, baik itu aplikasi dalam pedagang gitu kan, yang khusus di Kota Samarinda. Nah, ini juga mungkin kedepannya perlu juga dipikirkan seperti itu, agar tidak semua apa namanya orang itu berlapak seperti itu ya. Yeah. Nah, ini mengurangi cost juga untuk biaya sewa lapak segala apa itu ini, dan ini juga tentunya akan mengurangi juga apa namanya benturan-benturan di lapangan seperti itu. Mungkin kami dari DPRD seperti itu mengarahkannya, artinya ke depannya untuk pemerintah kita akan sambut baik terkait masalah aplikasi. Saya juga berharap bahwa ini perlu juga inovasi baru untuk apalagi menuju smart city ya Pak betul, Fuad, ya? Seperti itu. Nah, ini yang kita akan terus lihat bagaimana nanti ke depannya, apakah ini betul-betul teraplikasi dengan baik seperti itu, kita akan support lah dalam hal ini. Oke, di sini juga kita bisa lihat sebenarnya Pak Fuad bagaimana pemerintah mencoba untuk menghilangkan kesenjangan, karena kan kita bisa melihat juga di Kota Samarinda ini deras juga nih banyak masuk usaha-usaha yang sifatnya franchise dalam skala besar, retail modern. Nah, kalau Pak Fuad menilainya sendiri bagaimana dengan keberadaan PKL ini sendiri? Jadi kalau kita hampir secara keseluruhan ya, hampir mendunia saya kira seperti itu. Kalau kita melihat sekarang kan terbuka semua nih, orang bisa melihat nih dari YouTube, dari media sosial lain, artinya melihat perkembangan bagaimana strategi-strategi orang berdagang seperti itu. Nah, mau tidak mau
mau tidak mau akan masyarakat ini beralih. Makanya tadi apa yang saya sampaikan bahwa lebih terdorong orang itu berdagang di media sosial. Saya lihat kan seperti kita lihat ada yang mereka live di beberapa grup-grup itu kan. Nah, ini adalah pergeseran sudah sekarang. Jadi tidak harus membuka lapak, tidak susah-susah menata-nata barang yang setiap hari harus bongkar pasang. Seperti yang Bapak tadi sampaikan, karena tidak ada jaminan. Kita kalau berlapak itu tentu kan mempunyai aturan gitu loh. Nah, aturan itu pun kan tidak baku, suatu saat akan berubah. Di saat ini mungkin tidak diperuntukkan untuk PKL, kedepannya belum tentu, ya kan? Nah, seperti kemarin penataan kayak handphone itu yang disegiri, itu kan tidak permanen, suatu saat akan berubah juga, seperti itu. Nah, untuk kedepannya, ya saya berharap juga masyarakat melihat gitu loh, bahwa bukan hanya kita harus membuka lapak, tetapi juga harus beralih kepada media-media yang saya kira yang mendukung untuk dalam hal dagang tersebut. Oke, jadi nggak terbatas hanya kita berjualan secara fisik, tapi kalau bisa memanfaatkan secara online ya Pak Fuad ya. Oke. Ya baik Bapak Heri, lalu ada beberapa titik lagi Pak di Kota Samarinda yang sekiranya akan dilakukan penataan PKL ini. Yang jelas target prioritas kita ya jalan protokol. Artinya memang harus jalan utama ya Pak ya. Jalan utama itu harus kita clearkan. Tapi memang namanya sifatnya PKL ya, mereka mobile. Nanti kita kucing-kucingan, nanti kita tidak ada di tempat mereka ada. Iya gitu. Nanti kita ada, mereka tidak ada ya seperti itu. Tapi kita tetap berupaya Bu, artinya kita juga sudah patroli rutin gitu, pagi, siang, malam. Itu kita selalu titik-titik yang kita anggap rawan terhadap PKL kita pantau terus Bu setiap hari. Apabila ada, kita langsung bersihkan seperti itu. Jadi jadwalnya setiap hari, pagi, setiap sore, hari dan ada. malam ya setiap Pak ya? hari ada. Oke, termasuk ini juga Pak Heri, kita juga ingin menanyakan, kalau misalnya ini masyarakat pasti menanyakan ya, jika misalnya terkait dengan di masa pandemi ini kan protokol kesehatan nih, nah apakah juga Satpol PP juga ikut memperlakukan penertiban terkait dengan protokol kesehatan Pak Heri, bagaimana? Tetap yang jelas ada semacam kerumunan kita uraikan, artinya itu saya lihat juga di Samarinda ini masyarakatnya kepatuhan terhadap masker juga sudah mulai membaik. Saya berapa kali razia masker di lapangan, artinya yang tidak masker itu biasanya yang lalai, dia beli rokok ke warung. Tapi kalau rata-rata masyarakat yang rumahnya jauh, dia bepergian jauh, dia pasti pakai masker. Jarang, saya aja pribadi kadang-kadang gugup, masker ini bagus. Jadi pakai seragam lagi Pak ya. Artinya masyarakat kepatuhannya untuk masker segala menjaga jarak sudah bagus di Samarinda. Iya baik. Dan juga ini menarik ya, misalnya PKL ini kan selama ini juga apa yang diberikan itu selalu menjadi daya tarik bagi warga karena pilihan-pilihannya tuh harga, kemudian juga mudah didapat, bagaimanapun juga tetap harus ditertibkan. Tapi biar bagaimanapun kan kalau kita lihat Pak Heri sebenarnya Satpol PP juga punya tantangan lah tersendiri ketika ingin menghadapi hal-hal seperti ini. Nah dari Pak Heri sendiri bersama teman-teman di Satpol PP apa yang selama ini sering dihadapi ketika menertibkan para pedagang kaki lima ini sendiri? Yang pasti kendala-kendala kami ya, pertama jumlah personil kami yang cuma sekian, ditambah juga dengan jumlah penduduk dan luas wilayah, itu kami sedikit, artinya terlalu jomplang lah. Habis itu PPNS kami juga cuma 4 orang, jadi penyidik pegawai negeri sipil cuma 4 orang yang aktif di sini. Kemudian sarana juga mungkin ya, sarana kita beberapa kali penertiban ketika barang penuh, mobil tidak muat lagi. Makanya kadang-kadang kami menghubungi DLH untuk minta bantuan truk segala macam. Kalau kendala-kendala lain yang itu ya mungkin ya biasalah, tingkat kebocoran segala macam. Sekarang kan teknologi sudah tinggi ya. Kami habis apel jalan, para PKL lihat, mungkin informasi sudah sampai kemana-mana seperti. Udah buru-buru diberesin ya Pak ya. Jadi kami datang kadang-kadang clear,
Habis itu besoknya Awas, ada awas, lagi. Satpol PP. Gitu. Jadi memang teknologi juga membantu mereka gitu. Di satu sisi memang PKL juga membantu kita juga, ada manfaatnya juga gitu. Iya, benar. Artinya pada titik-titik tertentu memang diperlukan. Cuma Itu kayak perlu- drive-thru Pak ya. perlu pengaturan. versi kearifan lokal. Perlu Jadi nggak pengaturan perlu- yang iya, lebih khusus. nggak perlu turun dari kendaraannya langsung dapat barangnya Iya, kan. Lebih praktis Lebih ya. praktis. Said, ya. Ya, lalu Bapak Fuad, ini apakah ada koordinasi dengan dinas-dinas lainnya dalam menata pedagang kaki lima ini, Pak? Kita khususnya Komisi 2 ya, yang akan membidangi ekonomi, kita lakukan terus setiap bulannya, melakukan koordinasi dengan pemerintah kota tentunya, dalam hal termasuk juga Satpol PP akan kita terus tanyakan bagaimana penegakan perda yang sudah kita buat, ya kan Pak ya. Ini membuat sebuah perda ini kan sangat sulit nih. Iya. Tetapi yang kita harapkan adalah penegakannya, jangan sampai perda yang sudah kita buat itu tersia-siakan gitu loh. Nah, makanya ini akan terus kita awasi terus. Dan itu kita lakukan khususnya di Komisi 2. Oke. Baik, Aisyah, kita sudah masuk di sesi akhir, tapi kita tidak ada salahnya kita memberikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement singkat, padat dan jelas terkait dengan upaya-upaya pemerintah dalam penanganan PKL. Dari Pak Fuad dulu, silakan, apa yang disampaikan dari legislatif Pak terkait dengan PKL? Singkat Pak. Ya, terima kasih. Yang ingin saya sampaikan mungkin akhir-akhir ini terjadi kelangkaan minyak. Perlu juga saya sampaikan, saya juga turut berduka cita atas terjadinya korban yang meninggal dunia. Semoga almarhum ditempatkan yang terbaik tentunya, dan keluarga semoga tabah. Amin. Perlu juga kami sampaikan bahwa pemerintah Kota Samarinda sudah meluncurkan sekitar 200.000 curah, kemudian 220.000 liter untuk disalurkan di kelurahan. Nah, ini saya harapkan bahwa ibu-ibu jangan panik. Insya Allah semua tercover. Dan itu jaminan dari wali kota sendiri, beliau sampaikan ketika kami melakukan rapat kemarin di balai kota, dan sangat tegas juga Bapak Kapolres sampaikan, jika ada yang bermain-main beliau akan tindak secara hukum. Oke, baik. Ya, dari Pak Heri ada yang mau disampaikan Pak, singkat Pak. Terima kasih. Terkait PKL ya, kami memohon dukungan dari warga masyarakat Samarinda khususnya. Sehebat apapun pola yang kami buat, artinya tanpa dukungan warga Samarinda, sangat berat kami melaksanakan itu. Artinya janganlah mereka ikut belanja di tempat yang dilarang di situ. Itu saja dulu. Artinya mereka kalau tidak ada di situ, otomatis tidak ada yang beli, otomatis mereka juga akan berhenti melakukan pelanggaran-pelanggaran di masalah ketertiban umum. Jadi saya minta kepada masyarakat untuk tidak membeli di tempat yang dilarang, artinya di PKL-PKL itu. Di samping mengganggu arus lalu lintas, juga ketertiban dan estetika kota juga kurang bagus. Ini terima kasih. Baik, artinya kita sebagai masyarakat juga harus turut berpartisipasi ya Said ya, dalam membantu penataan pedagang kaki lima ini. Oke, dan semoga juga Kota Samarinda ini bisa lebih tertib, lebih asri, walaupun juga kita tetap bisa menjadi kota niaga dan kota jasa yang terus meningkat perekonomian. Terima kasih Pak Heri, Pak Fuad untuk waktunya bersama kami. Terima kasih Sehat banyak. selalu, dan kami masih memiliki informasi lainnya untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami di Ngape.
Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ngape. Obrolan santai siang hari menghadirkan informasi, inspirasi, dan juga solusi. Cakep, walaupun bukan pantun. Ya. Oke, dan tadi kita sudah ngobrol ya bersama narasumber terkait dengan pedagang kaki lima. Iya, betul. Jadi ada upaya pemerintah untuk menertibkan, namun juga di sini kita berharap agar para pedagang kaki lima ini juga bisa berpartisipasi dalam mewujudkan Kota Samarinda yang lebih asri, Benar. lebih indah, dan masyarakat Kota Samarinda kalau bisa memang berbelanja di tempat yang sudah ditentukan. Tempat-tempat yang resmi seperti itu ya, Kak Resmi, ya. kalau di pasar tradisional kan ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah ada di lapaknya tuh di dalam. Iya, betul. Ya, kita ke dalam aja nggak apa-apa deh, gitu kan, korban sedikit jalan, ya kan Iya. Mas Denny kan? Ya kan, kita dapat kebutuhan sehari-hari ke dalam tuh nggak apa-apa. Jadi sekalian bisa interaksi, sekalian bisa dapat harga dan dengan tawaran yang sesuai lah ya. Iya, benar. Meskipun ini juga jadi PR besar nih buat diri saya juga nih, Said. Karena oke. saya sering sekali nih belanja di tempat-tempat pinggir jalan seperti itu, di pedagang kaki lima seperti itu. Iya. Oke. Dan terkait dengan pedagang dan juga dengan harga, kita juga punya informasi bagi Anda di selanjutnya ya, di Ngapain nih ya. Iya, betul. Nah, informasi ini mengenai lombok rawit naik hingga 130.000 per kilogram. Penasaran seperti apa informasi lebih lengkapnya? Berikut informasinya, kita simak bersama. Ya, saudara, setelah masyarakat dihadapkan dengan kelangkaan minyak goreng bersubsidi, kini masyarakat kembali dihadapkan dengan naiknya harga lombok. Menurut salah seorang pedagang, kenaikan ini terjadi hampir 1 bulan sejak bulan Februari yang lalu. Memasuki bulan suci Ramadan hingga kebutuhan pokok terpantau mulai mengalami kenaikan, seperti halnya lombok ini. Warga mulai merasakan kenaikannya saat berbelanja di pasar tradisional Aji di Layas Kilometer 5 Tanjung Redep, Berau. Sebelumnya harga lombok dijual dengan harga normal 80.000 per kilogram. Kini naik menjadi 120 hingga 130.000 per kilogram. Meski harga kenaikan lombok cukup tinggi, namun sebagian warga mengaku terpaksa membeli karena menjadi salah satu kebutuhan bumbu masak yang diperlukan di dapur. Seorang pedagang menjelaskan, kenaikan harga lombok terjadi selama kurang lebih 1 bulan ini. Dampaknya, konsumen mulai mengurangi jumlah yang dibelinya. Bila ada yang membeli dengan jumlah banyak, bisa dari pedagang warung makan. Diketahui hingga saat ini kenaikan harga barang pokok lainnya terpantau masih normal, namun tidak menutup kemungkinan kenaikan akan terjadi 1 minggu memasuki bulan suci Ramadan. Oh, makanya kemarin waktu mau minta tambahan cabai nggak dibolehin sama ibu penjualnya. Oh, Cabai sempet mahal ya? Mas, bilang gitu, dibilangin gitu. Ya, sambal nambah sambal kan. Aduh, sayang sambal banget mahal, ya. gitu kan gitu. Sedih banget, padahal kita biasanya penggemar pedas nih. Penggemar pedas. Kalau Mas Denny, penggemar pedas atau bukan? Penggemar ya. Jadi ini ikut berdampak gitu ya Iya. pada kita-kita nih kenaikan harga lombok ini. Gimana Mas sebagai penggemar pedas, pendapatnya? Itu ya, seharusnya memang ada seperti kebun inflasi seperti itu ya. Dari masyarakat itu kan memang ada rumah di rumah masing-masing itu bisa nanam secara mandiri seperti itu ya. Iya. Jadi dengan situasi ini memang
setiap tahun itu seperti berulang-ulang seperti itu kan, situasi seperti ini. Mending nanam aja gitu ya Mas Denny Iya, ya. barangkali solusinya seperti itu sedikit Oh banyak. iya. Atau kalau misalnya ribet beli cabai bubuk aja ya. Kan ada tuh bisa salah satu sih. merek itu kan. Iya, Nah, kita iya. tinggal taburin itu cabai bubuk. Yang penting pedes ya. Oke. Ya, sekarang kita akan masuk ke informasi berikutnya. Seperti biasa kita akan luruskan Oh, baik. informasi yang beredar di media sosial dan juga grup obrolan, yaitu terkait dengan vaksin COVID-19 menyebabkan kanker kambuh. Dan ini kita tampilkan gambarnya berikut ini. Nah, kita coba tampilkan gambarnya. Bahwa beredar sebuah video yang berisi narasi bahwa orang yang pernah menderita kanker di masa lalu, kemudian mereka mendapatkan vaksin COVID-19, maka mereka akan kambuh lagi 2 hingga 3 hingga 4 bulan, kemudian dengan kondisi jauh lebih buruk. Namun faktanya dilansir dari politifact.com, Dr. Stephen Pergam, salah satu ketua Komite Jaringan Kanker Komprehensif Nasional, menyebutkan tidak ada data yang menunjukkan bahwa vaksinasi COVID-19 menyebabkan kekambuhan kanker. Nah, ini gambarnya. Jadi ini adalah salah satu informasi yang beredar terkait dengan vaksin COVID-19 yang dikabarkan bisa memunculkan lagi sel-sel kanker ya. Jadi orang yang sudah sembuh, recovery, itu bisa muncul lagi kankernya 2 atau 3 bulan atau 4 bulan. Dan ini kategorinya adalah disinformasi. Ya, banyak sekali ya Said ya upaya-upaya orang-orang agar tidak melakukan vaksinasi lengkap nih sepertinya. Iya. Kayaknya niat banget bikin berita-berita disinformasi seperti ini. Oke, harapannya sih kita bisa mencerna, kita cari tahu, apalagi kalau misalnya punya riwayat kanker, ini bisa dikonsultasikan ke dokter medisnya ya. Iya, betul. Untuk lebih mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan juga penanganan yang lebih lanjut lagi, karena informasi-informasi dunia medis itu memang kalau bisa dari pakarnya sendiri. Iya. Oke. Baik, dan kita sudah berada di sesi akhir, atau ini masih lanjut lagi nih? Sepertinya kita harus berpisah dulu Berpisah, ini Said. oke. Besok kita akan ketemu lagi ya pemirsa ya, tetap di TVRI Kalimantan Timur di jam 11.30 sampai 12.30 siang hari. Oke. Akhir kata saya Aisy Gunadi. Dan saya Said Husain, jangan lupa untuk mendukung migrasi TV digital Indonesia. Iya, karena bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Dan satu lagu terakhir yang akan dipersembahkan oleh teman-teman dari Solite, saya dan Aisy, kita pamit undur, sampai jumpa. Wassalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Semuanya telah kuberi dengan kesungguhan hati untukmu, hanya untukmu. Tak perlu kau tanya lagi, siapa pemilik hati ini. Kau tahu pasti dirimu. Tolong lihat aku dan jawab